Shalom, selamat pagi jemaat GMI Muen yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semuanya sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Tanpa terasa, sudah 2 tahun kita menjalankan ibadah secara online. Dan mulai minggu depan, di tanggal 5 Desember 2021, kita akan menjalankan ibadah secara tatap muka dan live streaming secara bersamaan. Bagi Bapak Ibu yang hendak mengikuti ibadah tatap muka, dapat mendaftarkan diri Bapak Ibu pada nomor WA yang tertera di bawah ini. Kita akan memulai ibadah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Amin. Mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Mari jemaat Muen, kita sama-sama memuji Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang agung, Allah yang mulia. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan
selalu beserta dengan kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau berkuasa atas hidup kami Yesus. Ini kami Tuhan. Kami datang berserah dan menyembah kepada-Mu. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari jemaat, sama-sama kita datang menyembah Tuhan. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel,
kita nyanyikan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami memiliki Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa untuk pandemi COVID-19 ini yang terjadi di seluruh dunia, kiranya dapat segera dikendalikan, dan Tuhan yang angkat sakit penyakit ini dari seluruh muka bumi. Kami juga berdoa untuk kebaktian offline yang akan diadakan di awal Desember, kiranya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau yang membukakan jalan. Kami juga berdoa untuk usaha pekerjaan daripada semua jemaat GMI MUN. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati. Karena pengharapan kami adalah di dalam Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang dalam keadaan sakit maupun lemah tubuh. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang memulihkan. Kami juga berdoa untuk pasangan yang merindukan anak di dalam keluarga mereka. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang membukakan jalan. Jemaat yang belum menemukan pasangan hidup, berikanlah pasangan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa, mulai dari tingkat pusat sampai ke bawah. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kesehatan dan kebijaksanaan untuk memimpin dan melayani rakyat dengan tulus dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang lansia. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati dan Engkau juga yang memberikan kepada mereka kesehatan yang baik. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama ucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kasih-Mu pada kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami orang-orang berdosa yang tidak layak ini. Terima kasih untuk kehidupan yang baik yang seringkali kami tidak syukuri.
Terima kasih untuk gereja yang Tuhan sediakan, untuk ibadah yang Tuhan sediakan, yang seringkali kami tidak sadari bahwa itu adalah anugerah daripada Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan bersama-sama membaca merenungkan firman-Mu, kami mengundang Allah Roh Kudus untuk hadir, menerangi hati pikiran kami Tuhan. Kami betul-betul membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kami bisa mengerti firman Tuhan. Dan kami betul-betul membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kami beriman kepada kebenaran firman-Mu dan bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati firman Tuhan hari ini Tuhan, supaya kami semua menyimak dengan baik, supaya kami semua mengerti dengan baik, dan supaya kami semua bisa melakukan firman Tuhan ini dengan baik. Bantu hamba-Mu yang terbatas ini bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dengan benar, dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, hari ini firman Tuhan saya ambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Kalau sudah ada Alkitab, mari membukanya dan kita akan membacanya bersama-sama. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25, demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sepele tapi sangat penting. Dalam hidup ada hal-hal yang terlihat sepele tapi sebetulnya sangat penting. Contohnya saudara, beberapa hari yang lalu saya menghadapi sebuah masalah yang sangat mengejutkan. Saudara, kalau saudara bersentuhan dengan laptop, komputer, saudara tahu bahwa kadang laptop dan komputer itu bisa tiba-tiba sewaktu-waktu itu nge-hang, ya, error. Dan parahnya kalau lagi kerja, saudara belum save, tiba-tiba error, nge-hang, mati, dan hasil kerjaan saudara tiba-tiba hilang. Saudara mengerti itu kalau saudara pernah mengalaminya. Saudara, itu terjadi sama saya beberapa hari yang lalu, saudara. Minggu ini adalah minggu sibuk karena saya sedang minggu final, jadi ada banyak tugas, ujian, dan saya bekerja keras untuk itu, saudara. Dan setelah saya mengerjakan sebuah tugas yang kira-kira sudah menghabiskan 10 jam, saudara, tiba-tiba saya tutup pekerjaan saya lupa save, saudara. Saudara bayangkan, hasil kerja 10 jam kurang lebih tiba-tiba hilang di waktu yang sangat sibuk. Wah saudara, saya ceroboh. Saya hampir nangis rasanya. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya tahu saya ceroboh, tapi Tuhan tolong saya kali itu. Gara-gara apa saudara? Sepele. Saya tidak membiasakan diri saya untuk save, ya. Padahal banyak orang ngomong jangan lupa save, jangan lupa save. Karena saya tidak membiasakan diri saya untuk pencet tombol save. Untuk Tuhan baik kali ini saudara, saya dengan cara tertentu saya bisa menemukan file untuk recovery data yang gak ke-save. Tapi saudara lihat, intinya karena saya tidak mengembangkan kebiasaan nge-save, itu bisa membuat saya celaka. Saudaraku, dalam kehidupan spiritual seorang, ada juga hal seperti ini, saudara. Banyak orang yang menganggap atau menyepelekan sebuah komponen yang sebetulnya bisa bikin orang Kristen itu celaka. Menyepelekan sebuah komponen yang sebetulnya kalau dilakukan itu sebetulnya bisa memberikan banyak manfaat. Dan salah satu komponennya akan kita bahas hari ini adalah berbicara mengenai persekutuan, atau dalam bahasa teologinya atau dalam bahasa Yunani itu koinonia. Sudah banyak orang Kristen merasa persekutuan itu sepele, nggak penting. Persekutuan itu apa sih, cuman ngumpul-ngumpul, komsel, kayak kurang kerjaan gitu ya saudara ya. Kayak saya itu kebanyakan waktu untuk ikut begituan. Mending kalau kumpul-kumpul itu bisa nambah relasi bisnis. Mending kalau kumpul-kumpul itu memberikan sesuatu yang bermanfaat. Tapi kayaknya nggak penting ya. Jadi banyak orang Kristen yang berpikir saya tuh bisa jadi orang Kristen cukup dengan ke gereja, kasih persembahan dan cukup.
Atau minimal sudah banyak orang Kristen yang memandang persekutuan itu nggak sepenting baca Alkitab, nggak sepenting doa. Persekutuan itu ya opsional, boleh iya boleh enggak. Sebagian dari kita mungkin merasa bersalah ya, kalau kita hari itu lupa saat teduh, lupa doa, merasa aduh saya lupa, saya merasa bersalah. Tapi saya pikir jarang sekali orang yang merasa aduh saya nggak terlibat dalam persekutuan. Jarang orang yang merasa bersalah ketika dia tidak terlibat dalam persekutuan. Saudaraku, itulah sebabnya kalau kita perhatikan seringkali banyak gereja, banyak proyek komsel itu yang gagal. Karena banyak orang Kristen yang menyepelekan dan merasa persekutuan, koinonia itu nggak penting. Dan saudaraku, itulah yang kira-kira menjadi pesan dari teks yang barusan kita baca dari Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Jangan menyepelekan, jangan menghindari yang namanya koinonia atau persekutuan. Saudaraku, sampai hari ini para teolog masih memperdebatkan dan masih belum bisa memastikan siapa penulis kitab Ibrani. Sudah ada yang mengatakan Rasul Paulus, ada yang mengatakan muridnya Paulus dan sebagainya. Tapi saudara, dari setiap ayatnya, dari ayat-ayat di Ibrani kita bisa melihat dan menemukan beberapa hal penting, beberapa info yang penting untuk memahami kitab Ibrani dan secara khusus untuk memahami teks kita hari ini, saudara. Sudah kita bisa menemukan dalam kitab Ibrani bahwa pembaca surat ini adalah orang-orang Kristen yang sedang mengalami penganiayaan dari agama Yahudi, saudara. Kalau kita baca Ibrani 10 ayat 32-34 dikatakan, ingatlah akan masa lalu, ingatlah akan masa yang lalu, sudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat, banyak menderita. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Jadi sudah kita lihat dari ayat ini bahwa mereka mengalami penganiayaan. Dan sebagai informasi saudara, orang Kristen saat itu adalah keputusan yang sangat berat dan sangat sulit. Ya, orang-orang Kristen waktu itu hidupnya sangat nggak mudah. Mereka akan dikucilkan oleh masyarakat karena dianggap sebagai pengikut sekte atau pengikut aliran sesat, saudara. Dan para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu menguasai setiap lini kehidupan masyarakat. Bahkan untuk bekerja, orang-orang itu harus melapor ke baik Allah dan pemimpin agama ini yang memberikan keputusan. Sehingga ketika seorang memutuskan menjadi orang Kristen, banyak di antara mereka yang kehilangan pekerjaannya. Maka dikatakan tadi dari ayat yang kita baca, mereka kehilangan harta, saudara. Jadi orang Kristen itu nggak mudah, ya. Selain dikucilkan, kehilangan pekerjaan, bahkan nggak sedikit di antara mereka yang mengalami penganiayaan. Kalau kita baca Kisah Para Rasul 7, ada seorang bernama Stefanus yang mati dirajam karena imannya. Sudah, karena kesulitan hidupnya di pengikut Yesus, akhirnya banyak orang itu yang pada waktu itu tuh meninggalkan imannya dan kembali kepada agama yang lama, tradisi yang lama, yaitu agama Yahudi, karena merasa berat menjadi orang Kristen. Contohnya kalau kita baca di Ibrani 3 ayat 12 dikatakan, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Kenapa? Karena tantangan yang berat, mereka akhirnya kembali ke kehidupan yang lama. Oleh karena itu, saudara, kalau kita pelajari kitab Ibrani itu ditulis dengan dua tujuan. Tujuan yang pertama itu mengingatkan para pembaca akan keutamaan Yesus, akan ketuhanan Kristus. Maka kalau kita baca satu pasal demi satu pasal, kita akan melihat bahwa penulis kitab Ibrani itu sedang menunjukkan bahwa Yesus itu lebih besar daripada Musa, lebih besar daripada malaikat, lebih besar daripada Melkisedek. Tokoh-tokoh yang dianggap oleh orang-orang Yahudi itu pada waktu itu adalah tokoh-tokoh yang besar. Yesus jauh lebih besar daripada mereka, saudara. Dan penulis kitab Ibrani ingin mengingatkan kepada para pembaca waktu itu yang sedang mengalami pergumulan, penderitaan, penganiayaan, bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, Yesus itu layak untuk disembah
Dan kamu tuh layak menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupanmu walaupun kehidupanmu tidak mudah. Dan tujuan yang kedua, kita bisa melihat bahwa penulis kitab Ibrani itu sedang ingin menantang setiap pembaca waktu itu untuk tetap setia kepada Yesus, untuk tetap bertahan di dalam penganiayaan, tidak meninggalkan imannya dan tidak kembali kepada kehidupannya yang lama. Dan saudaraku, di tengah situasi yang seperti inilah, penulis itu memberikan sebuah nasihat bagaimana orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu bisa tetap bertahan, bisa tetap mengutamakan Yesus, menyembah Allah, dan bisa tetap setia dalam penganiayaan. Dan nasihatnya adalah bahwa orang-orang Kristen harus selalu bersekutu, koinonia. Maka ayat ini muncul, tadi ayat yang kita baca, sekali lagi saya bacakan. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, tentu nasihat ini diberikan karena ada kasusnya ya saudara. Karena ada kasus yang seperti tadi kita baca, sebagian orang itu tidak lagi mau bersekutu, meninggalkan iman mereka. Penganiayaan waktu itu menyebabkan beberapa orang itu akhirnya menyerah dan kehidupan yang lama mereka nggak mau lagi kumpul, karena kalau kumpul sama orang-orang Kristen mereka akan dikucilkan, mereka akan kehilangan pekerjaan, hidup mereka akan jadi susah. Sudah menjauh dari persekutuan itu hal yang berbahaya menurut penulis kitab Ibrani. Karena menjauh dari persekutuan itu akhirnya membuat iman seseorang itu menjadi semakin dingin dan akhirnya mereka meninggalkan Tuhan atau dikatakan murtad. Saya nggak mau membahas tentang kontroversial hal ini, apakah orang Kristen bisa murtad atau enggak dan sebagainya. Saudara boleh tanya ke Boksu Yeti atau tanya ke hamba-hamba Tuhan saudara ya. Kalau saudara mau juga boleh tag saya tanya hal itu. Tapi di khotbah ini saya nggak membahas menyentuh bagian. Tapi intinya kalau seseorang meninggalkan persekutuan, maka imannya menjadi dingin dan itu bisa membuat imannya mati. Itulah sebabnya penulis Ibrani pada bagian ini mengatakan, jangan kamu keluar dari komunitas. Jangan kamu meninggalkan keluarga rohanimu, tetaplah di sana. Dan bahkan bukan cuma tetap di sana, tapi berfungsilah satu sama lain. Dikatakan kamu harus saling menasihati dan saling mengingatkan. Kamu harus saling mendorong dan saling menguatkan. Kamu harus saling mengasihi dan saling memperhatikan. Saudaraku, penulis menunjukkan betapa signifikannya hidup bersekutu, koinonia. Betapa pentingnya sebuah persekutuan. Sudah perhatikan, kita bisa melihat pada bagian ini bahwa persekutuan adalah alat yang Allah pakai. Perhatikan, alat sarana yang Allah pakai, dan alat itu adalah alat yang paling efektif untuk membangun iman seorang. Alat yang paling efektif untuk membuat seorang itu tetap bisa setia mengikut Tuhan. Saudara, kita tahu firman Tuhan adalah hatinya Tuhan, pikirannya Tuhan, rancangan Tuhan. Kalau firman Tuhan dalam bagian ini mengatakan bahwa persekutuan itu penting, persekutuan itu adalah hal yang signifikan, maka kita perlu mengerti bahwa ini adalah hatinya Tuhan. Ini adalah perintahnya Tuhan. Inilah rancangan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Saudara, persekutuan itu adalah alat yang Tuhan pilih untuk melindungi orang percaya, untuk saling menjaga. Tentu kalau orang yang sudah berhenti ke gereja, saya percaya kalau orang udah mulai berhenti nggak datang ke gereja, pasti nggak lama imannya mati, pasti. Tapi bukan cuma itu, saudara. Orang yang ke gereja tapi tidak bersekutu juga pasti mati, saudara. Dengan kata lain, saya ingin berkata, saudara, perintah di sini tuh bukan sekedar pergi ke gereja, ke gedung gereja, tapi lebih daripada itu kita tuh harus bersekutu, ya, bersekutu. Dan kita ada banyak orang yang datang ke gereja tapi sebenarnya tidak bersekutu. Saudara, apa bedanya orang bersekutu dengan ngumpul-ngumpul, minum kopi, ngobrol-ngobrol, dengan bersekutu di gereja? Apa bedanya, saudara? Tentu beda, saudara. Kalau kita bersekutu dengan orang-orang percaya, yang dinamakan persekutuan itu ada unsur-unsur yang tujuannya itu sama.
yaitu untuk memuliakan Tuhan, yaitu untuk memikirkan tentang Tuhan, untuk saling membangun dan membuat seorang satu sama lain itu lebih mencintai dan mengasihi Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa semua orang percaya, tidak terkecuali termasuk hamba Tuhan, termasuk aktivis, termasuk profesor teologi yang paling pintar sekalipun, semua butuh yang namanya komunitas rohani, atau iman kita bisa mati. Sudah, serangan iblis itu sangat mengerikan. Kita baca 1 Petrus 5 ayat 8, dikatakan dia seperti singa yang mengaum-ngaum siap menerkam. Artinya serangan iblis itu setiap saat sudah lihat ada celah dia akan masuk. Dan tanpa koinonia, tanpa persekutuan, maka kita itu bisa dengan segera hancur secara rohani. Sudah, hari ini banyak orang tuh memungkiri pentingnya koinonia. Mereka bilang koinonia itu persekutuan tuh gak penting, ngabisin waktu, gak bermanfaat. Saudara, kalau saudara belum merasakan manfaat daripada persekutuan dalam kehidupan spiritual saudara, cuma ada dua kemungkinan saudara. Satu, mungkin saudara gak pernah terlibat dalam koinonia, gak pernah terlibat dalam persekutuan. Saudara cuma datang ke gereja seperti robot, datang setelah doa pembuka ditelat-telatin, pulang sebelum doa berkat dicepet-cepetin. Supaya apa? Supaya gak ketemu orang, gak bersentuhan, gak usah basa-basi, gak usah berelasi. Saudara tidak mengalami manfaat koinonia karena saudara tidak pernah terlibat dalam persekutuan itu. Atau yang kedua, kemungkinan yang kedua, kenapa saudara belum merasakan signifikansinya? Karena mungkin saudara belum sungguh-sungguh berkoinonia, belum sungguh-sungguh bersekutu. Saudara cuma kumpul buat bersosialita ya, minum kopi, kongko, ngomongin si A, ngomongin si B. Tahu nggak si ibu itu anaknya udah 3, tahu nggak si ini sekarang udah kerja jadi bos, bla bla bla. Saudara, itu bukan koinonia, saudara. Kalau kita berada di sebuah ruangan selama kurang lebih 1,5 jam dengan judul kebaktian, itu juga belum tentu koinonia. Saudara, koinonia itu lebih daripada itu. Koinonia adalah hidup bersama dalam komunitas untuk tujuan tertentu. Ibrani mengatakan pada bagian ini untuk saling menasihati, untuk saling mengingatkan tentang Tuhan, untuk saling mendorong, untuk saling menguatkan iman kepada Tuhan, untuk saling mengasihi, untuk saling memperhatikan sebagai saudara iman di dalam Tuhan. Semuanya tentang Tuhan, Tuhan, Tuhan. Koinonia sebetulnya semuanya tentang Tuhan. Saudaraku, bagi saya ayat ini jauh lebih relevan hari ini dibandingkan saya baca di tahun 2019. Saudara. Kenapa? Karena COVID. Tentu saudara, hari ini tantangan terbesar bagi orang-orang Kristen di hari ini tidak sama dengan orang, khususnya dalam konteks Indonesia, tidak sama dengan orang-orang Kristen pada waktu itu. Ya. Mereka mengalami penganiayaan, kita tidak seperti itu. Tapi tentu tantangannya juga sama, saudara. Dan sebaliknya tantangannya itu justru lebih berat, yaitu sekarang justru tantangannya adalah kenyamanan. Banyak orang meninggalkan iman demi kenyamanan, saudara. Menikah dengan orang yang beda agama, bisnis-bisnis yang kotor, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan firman Tuhan, bahkan hidup dalam dosa, hawa nafsu, saudara. Dan banyak orang rela tinggalkan imannya, rela tinggalkan Tuhan gara-gara hal-hal tersebut, saudara. Dan tantangan yang paling update yang lainnya adalah COVID, saudara. Banyak orang tinggalin gereja justru karena COVID. Sudah hampir 2 tahun COVID itu melanda seluruh dunia, saudara. Dan sebetulnya banyak hal baik yang Tuhan kerjakan melalui COVID ini, saudara. Ya, seperti kita tahu, Tuhan selalu bisa mengubah apa yang buruk untuk mendatangkan kebaikan, betul, saudara. Karena COVID, penyebaran Injil semakin luas melalui media sosial, pelayanan digital semakin berkembang pesat. Bahkan saya bisa pimpin Bible Study ini karena COVID, saudara. Maksud saya bisa pimpin Bible Study setiap Sabtu di Muen karena COVID, saudara. Tuhan selalu bisa mendatangkan kebaikan, saudara. Tapi salah satu dampak terburuk dari COVID adalah COVID melunturkan semangat berkoinonia atau bersekutu. Kenapa sih
harus balik ibadah onsite? Bukankah sama aja kok? Tuhan ada di mana-mana, ibadah bisa di mana-mana, termasuk bisa di kamar saya. Di mana-mana juga ada Tuhan. Di rumah saya ada Tuhan, di gereja ada Tuhan, sama aja kok. Nyanyi di gereja untuk Tuhan, nyanyi di kamar juga untuk Tuhan. Persembahan bisa ke gereja. Kenapa harus repot-repot ke gereja? Kenapa harus balik onsite? Toh selama pandemi juga ibadah bisa online dan semuanya baik-baik saja. Sudah, kira-kira inilah pernyataan yang akan sangat sering kita dengar belakangan ini, secara khusus ketika gereja kembali membuka ibadah onsite, saudara. Benar, saudara, Tuhan ada di mana-mana. Benar, saudara bisa menyembah Tuhan di kamar maupun di gereja. Benar, saudara bisa merasakan hadirat Tuhan baik di gereja maupun di rumah. Dan benar, kita bisa kasih persembahan zaman ini dengan transfer. Itu udah sangat umum. Tapi, saudara, kita nggak bisa berkoinonia tanpa ke gereja. Kita nggak bisa berkoinonia, nggak bisa bersekutu tanpa ke gereja. Enggak kok, kita bisa teleponan, kita bisa Zoom kok. Betul, saudara. Kalau sekedar ngobrol, kita bisa telepon, kita bisa video call dan sebagainya. Tapi itu nggak pernah bisa menggantikan sebuah pertemuan langsung. Sudah, kalau kita sungguh-sungguh berkoinonia, kita sungguh-sungguh bersekutu, kita tuh akan menimbulkan rasa kasih. Dan masa kalau kita mengasihi seorang, kalau kita bisa, masa kita nggak mau ketemu sih? Sudah, kenapa kita tetap mau ketemu secara fisik dengan orang-orang yang kita kasihi, padahal sebenarnya kita bisa teleponan, bisa video call mereka? Kenapa kalau orang yang lagi kasmaran, kita bisa video call, kita bisa telepon, tapi kita pengen ketemu? Kenapa, saudara? Ya karena ada banyak hal yang gak bisa ditukar cuma dengan video call, cuma telepon. Karena kita merindukan yang lebih daripada itu merindukan sebuah kehadiran. Saudara, kalau kita melihat logikanya, kalau seorang sungguh-sungguh berkoinonia, bersekutu, maka akan timbul rasa kasih. Dan kasih itu merindukan sebuah kehadiran, pertemuan dengan orang-orang yang kita kasihi. Saudaraku, kalau kita mengasihi Tuhan, seharusnya kita itu semakin rindu bersekutu dengan saudara seiman. Semakin rindu berkoinonia, saudara. Seorang teolog bernama Peter Jeffrey, saudara, berkata, semakin Anda dekat dengan Tuhan, semakin Anda akan dekat dengan orang-orang percaya. Profesor Donald Whitney dalam bukunya yang membahas 10 ciri orang-orang yang bertumbuh, yang sehat rohaninya, mengatakan bahwa salah satu ciri orang yang sehat rohaninya adalah mereka menikmati, bersukacita hidup bergereja. Apa artinya, saudara? Itu berarti antusias ketika mendengar saya mau ke gereja, saya mau bersekutu. Antusiasnya itu sama seperti anak kecil yang melihat coklat dan begitu senang, begitu antusias. Antusiasnya itu sama seperti seorang laki-laki yang sedang kasmaran, jatuh cinta, dan begitu senang ketika dikatakan pacarnya akan datang bertemu dengan dia setelah 1 bulan tidak ketemu. Antusiasnya itu sama seperti seorang ibu yang menantikan kelahiran anaknya, dan ketika mendengar besok akan lahiran itu sangat antusias dan sangat senang. Sudah, begitulah seharusnya perasaan kita ketika kita mendengar kita mau ibadah, kita mau ketemu, kita mau ibadah onsite. Segitunya kah? Ya, segitunya. Allah merindukan atau Allah menuntut itu terjadi dalam kehidupan orang percaya, dan itulah hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan orang percaya. Sudah, kalau kita mengerti makna koinonia, maka kita bisa mengerti kenapa orang-orang di gereja mula-mula Kisah Para Rasul 2 mencatat mereka begitu semangat memberikan harta mereka, membagikannya kepada saudara-saudara seiman mereka. Kenapa? Koinonia. Dalam koinonia itu ada kasih kepada Allah dan pada sesama yang membuat mereka semangat, antusias, bersukacita untuk bersekutu. Saudara, ketika kita mendengar gereja akan buka ibadah onsite, apa respon saudara? Apakah saudara merasa terganggu dan berkata, padahal udah enak-enak online? Saudara, hati-hati kalau saudara punya pikiran itu. Mungkin itu adalah gejala bahwa rohani kita nggak sehat. Karena normalnya kalau kita sehat, kita merindukan koinonia, kita merindukan bersekutu, kita ingin
gereja segera ibadah onsite. Saudara, di Amerika gereja itu udah perlahan kembali buka dengan protokol kesehatan yang sangat ketat tuh sejak tahun lalu ya. Dan saya ingat setelah beberapa bulan nggak gereja onsite, saudara, akhirnya saya pergi ke gereja, saudara. Tapi waktu itu saya nggak ada kendaraan, saudara. Saya selalu ikut temen, nebeng temen kalau ke gereja, dan waktu teman saya baru operasi sehingga nggak ke gereja untuk sekian waktu karena masalah kesehatan. Tapi saya ingin sekali ke gereja. Akhirnya apa, saudara, walaupun waktu itu cuaca dingin, saudara, akhirnya saya pergi jalan kaki cari gereja terdekat. Dan waktu pertama kali saya ibadah setelah sekian bulan gak ibadah onsite, saudara, sejak lagu pertama air mata saya itu menetes, saudara. Saya begitu bersuka cita, begitu menikmati. Saya udah gak peduli WL-nya kayak gimana kah, musiknya fals kah, saya udah gak peduli, firmannya kayak apa gak peduli. Tapi saya sangat bersuka cita berada di rumah Tuhan bersama dengan saudara seiman. Saya merasakan bertemu dengan orang-orang yang walaupun gak semua saya kenal, tapi mereka mengasihi saya dan saya mengasihi mereka, saudara. Saya menyembah Allah bersama dengan mereka, dan itu gak bisa dilakukan ketika ibadah Zoom, ibadah online. Saudara, itulah koinonia. Saudara, minggu depan gereja akan dibuka. Dan tentu kalau saudara sakit, saudara nggak yakin waktu saudara sakit itu saudara COVID atau bukan, saudara tentu harus menunjukkan kasih saudara kepada sesama dengan cara jangan datang, karantina mandiri, jangan menyebar virus, saudara. Tapi kalau saudara sehat, saudara jangan diam di rumah, ke gereja, ibadah. Saudara, kita bisa buat banyak alasan super baik, super masuk akal untuk menghindari pertemuan ibadah. Tapi sebenarnya kita tahu alasan kita kenapa menghindari ibadah, bukan? Kenapa kita berani nonton bioskop tapi kita ngomong saya nggak mau ke gereja karena takut COVID? Kenapa kita berani ke resepsi pernikahan tapi kita nggak mau ibadah onsite dengan alasan COVID? Kenapa kita berharap anak-anak kita segera sekolah onsite, jangan online lagi, tapi kita nggak mau gereja segera onsite, kita pengen gereja tetap online? Sudah, firman Tuhan bukan cuma mengingatkan kita sekedar untuk datang onsite, bukan. Lebih daripada itu, sudah datang ke gereja dan berkoinonia, bersekutu, berelasi, saling mengasihi, saling menasihati, saling membangun, saling memperhatikan. Itulah yang akan mendatangkan banyak manfaat. Kebiasaan itulah yang akan mendatangkan banyak manfaat bagi pertumbuhan rohani kita. Dan itulah yang dimaksud oleh penulis kitab Ibrani, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saya menutup khotbah saya dengan sebuah kisah nyata, saudara. Saudara, seorang pria Yahudi bernama Yankel, saudara. Saudara, Yankel ini memiliki sebuah toko roti di Jerman, dan Yankel ini senang sekali ketika bertemu dengan orang baru bertanya kepada orang itu, tahukah kenapa saya hari ini masih hidup? Saudara, Yankel itu adalah salah seorang yang pernah mengalami masa-masa kelam penganiayaan yang dilakukan oleh Hitler dengan membantai orang-orang Yahudi, saudara. Waktu orang itu ditanya, tahu nggak kamu kenapa saya masih hidup hari ini? Kemudian Yankel mulai bercerita, ketika aku masih remaja dulu waktu itu di Jerman, Nazi itu membunuh banyak orang Yahudi. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang sangat kejam. Waktu itu kami berada di kereta bawah tanah, dibawa ke Auschwitz oleh Nazi. Dan waktu itu mereka membiarkan kami tinggal di luar dengan udara yang sangat dingin sekali. Nazi meninggalkan kami tanpa selimut, tanpa makanan, dan kadang meninggalkan kami berhari-hari. Salju turun di mana-mana pada hari itu, angin dingin menerpa, sangat dingin, dan waktu itu kami ada ratusan orang di sana di malam hari yang sangat dingin itu. Darah mulai membeku karena cuaca yang sangat dingin. Dan waktu itu di sebelahku ada seorang pria Yahudi tua. Dia adalah orang yang sangat baik dan saya sangat mengenal dia. Dia menggigil dari ujung kaki sampai ujung kepala dan kelihatannya keadaannya kurang baik. Karena itu waktu itu aku memeluknya. Aku memeluknya sangat erat untuk memberinya panas. Aku menggosok-gosok lengan dan kaki dan wajahnya. Aku memohon padanya, ayo semangat, ayo semangat. Aku memberinya semangat. Dan sepanjang malam
Aku membuat dan berusaha membuat pria ini tetap hangat. Aku lelah, aku kedinginan, tapi aku terus berusaha menggosokkan jari-jariku ke tubuhnya, membuat lelaki itu tetap bertahan. Jam demi jam berlalu, akhirnya matahari terbit. Dan aku melihat waktu itu sekeliling orang, tidak ada seorang pun yang hidup. Semuanya mati beku. Hanya 2 orang yang hidup, aku dan pria tua itu. Kenapa aku bisa hidup? Kenapa pria itu bisa hidup? Karena aku berusaha membuatnya hangat. Dan karena itulah aku hidup. Lalu yang selalu berkata dan mengakhiri ceritanya dengan berkata, bolehkah aku memberitahumu rahasia untuk bisa bertahan hidup di dunia ini? Saat kamu menghangatkan orang lain, kamu tak menghangatkan diri. Dan kalau kita relevansikan kepada ayat yang kita baca, tahukah kamu bagaimana kamu bisa bertahan hidup, mempertahankan kehidupan spiritual kerohanian dengan cara menghangatkan kehidupan spiritual orang lain? Itulah poinnya. Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Semakin kita jauh dari pertemuan ibadah, semakin kita dingin dan semakin kita dekat dengan kematian Tuhan. Koinonia, persekutuan adalah cara untuk bertahan di Tuhan. Datanglah ke gereja bukan cuma untuk sekedar seperti Allah, tapi datang untuk menyembah Allah dan juga untuk bersekutu. Menyembah Allah di dalam bersekutu. Itu adalah hal yang indah. Itu adalah hal yang kita pandang sepele, tapi sangat penting bagi kehidupan rohani kita. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya kita antusias untuk datang ke gereja minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur gereja boleh buka minggu depan. Tolong kami Tuhan. Mungkin kami malas, mungkin kami terusik dengan kenyamanan kami selama kurang lebih 1,5 tahun, 2 tahun ini Tuhan, tanpa ibadah. Tolong kembali hangatkan hati kami, bakar hati kami untuk boleh datang ke rumah Tuhan. Bukan cuma seperti robot datang ke gedung gereja, tapi kami dengan antusias bertemu dengan keluarga rohani kami, saling membangun, saling menghangatkan, dan spiritualitas kami kembali dihidupkan untuk lebih dekat dan lebih berhasil Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan di doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semoga kita semua minggu depan bisa mengalami ibadah yang luar biasa, ibadah pertama setelah sekian lama gereja tutup. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. 我们来领受神的祝福。Maka sejahtera Allah yang melebihi segala pengertian, kiranya menyertai hati dan pikiran kamu di dalam pengenalan dan kasih daripada Allah dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus kiranya beserta kamu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 大家平安 Shalom. 主耶稣祝福，Tuhan Yesus memberkati. Amin.